Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih sekali teman-teman semua udah mau hadir, yang saya undang, yang kemudian juga merasa ini sebagai acara yang cukup baik untuk membantu dirinya masing-masing. Terima kasih sudah datang ke DIPA. Ini teman-teman DIPA, saya juga orang DIPA. Mungkin ada beberapa yang juga udah kenal DIPA. Saya perkenalkan dulu, nama saya Nura Mubina. Nanti mungkin sampai sekitar jam 2-an kali ya, kita akan bareng-bareng untuk kemudian membahas yang namanya art terapi. Acara ini namanya sebetulnya adalah kelas belajar. Jadi memang diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin belajar psikologi, terus juga untuk teman-teman yang sekiranya pengen, kalau yang khusus hari ini untuk membantu mengekspresikan apa-apa yang selama ini mungkin belum bisa diekspresikan dengan cukup bebas gitu ya. Terus kelas belajar ini sebetulnya sudah ada lama, dari tahun berapa ya? Kayaknya sih dari sebelum COVID. Tapi kemudian harus berhenti karena kita nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi baru mulai aktif lagi sekitar tahun 2024 ini, dari awal tahun. Ada beberapa materinya kelas belajar, tapi kemarin itu lebih banyak tentang PIO. Kalau sekarang sudah mulai lagi menghidupkan klinis gitu ya, karena kemarin itu saya cukup sibuk dengan S3, tapi sekarang sudah mulai lebih ringan, jadi materi-materi tentang klinis mungkin akan dibangkitkan kembali gitu. Itu kemudian hari ini kita akan bahas mengenai art terapi, tapi karena ini art terapi, jadi harapannya, oh iya silahkan, nggak apa-apa. Jadi harapannya tuh lebih ringan aja dan tidak perlu merasa seperti lagi seminar gitu ya. Saya sangat bisa dijangkau, teman-teman kalau misalnya ternyata namanya terpancing gitu ya emosinya atau apa gitu ya sudah langsung bilang aja ke saya. Nanti dari situ kita akan memproses. Jadi hari ini memang kondisinya akan memproses diri teman-teman kalian, teman-teman. Mudah-mudahan setelah itu pulang dari sini perasaannya jadi lebih lega, jadi lebih baik. Ini ngomong-ngomong yang di sini kesorot AC enggak? Kesorot, mau di sini, tapi agak berbeda ini, berbeda apa namanya, berbeda kelompok kalau di sini. Atau mau di belakang bareng safety, di belakang aja, oke. Sebelah situ. Soalnya ini AC-nya lumayan. Kalau ini kan nggak apa-apa. Kalau ini namanya siapa? Dewi, tadi saya juga belum mendapatkan ini sih kesempatan buat memberikan gerakan itu. Kamu mau memperkenalkan diri dulu Mbak Dewi? Harus, soalnya teman yang tadi udah. Caranya begini, jadi sebutkan nama, habis itu domisilinya, terus habis itu gerakan ekspresi yang menggambarkan dirimu hari ini. Begitu. Tadi nggak lihat contohnya soalnya. Ya udah aku dulu ya. Namaku Nuram, kemudian aku tinggal di sini di Mahkota. Lalu gerakanku yang ekspresif untuk hari ini aku penuh dengan cinta gitu. Ayo Mbak Dewi, berdiri dulu. Di situ aja nggak apa-apa. Ya, nama saya Dewi Akhiraini. Saya domisili dari Karawang. Tempat tinggal saya di alun-alun. Ekspresinya hari ini. Oh ya udah nggak apa-apa. Tadi Nanda juga begini ya. Gini Nanda deh, bukan gini ya. Udah, terima kasih. Sebelum kita belajar langsung mengenai art terapi, kita agak belajar teorinya dulu ya. Namanya juga kelas belajar kan, jadi ada teori dulu yang mesti teman-teman pahami. Karena ini saya maksudkan untuk memahamkan gimana sih cara art terapi ini bekerja, gitu ya. Jadi nanti di sini itu bukan kelas seni, tapi memang untuk mengekspresikan hal-hal yang kemarin agak terhambat karena sulit untuk diungkapkan lewat kata-kata. Ini saya, tadi sudah dijelaskan sama Kopidah. Nah, berangkat dari sejarahnya dulu ya tentang art terapi. Art terapi itu ya di bahasa Indonesia kan namanya adalah terapi seni. Nah, terapi seni ini sebetulnya mulai ada di tahun 1939 ya, yang berawal idenya tuh dari Adrian Hill. Dia adalah pekerja di rumah sakit. Kemudian di rumah sakit itu sering banget melihat yang namanya pasien nunggu perawatan.
plus keluarga pasien yang juga menunggui anggota keluarganya untuk melakukan perawatan medis gitu ya. Dan kondisinya itu ya namanya menunggu penuh dengan ketegangan, kewaspadaan, terus juga habis itu pasti banyak sekali kesedihan karena namanya dirawat secara intensif itu keadaannya bisa memburuk, bisa kemudian juga paparan mengenai emosi setelah mendapatkan kabar atau melihat orang di sampingnya itu sakitnya tuh lebih mendalam gitu ya. Itu bisa membuat orang emosinya jadi nggak stabil, malah didominasi oleh emosi-emosi negatif. Nah kemudian si Adrian Hill ini punya ide untuk memberikan aktivitas tambahan pada pasien-pasien di rumah sakit itu termasuk keluarganya. Aktivitasnya tuh sebetulnya sangat sederhana, yaitu menggambar. Jadi mereka diminta menggambar setiap hari untuk kemudian mengekspresikan diri lah, intinya seperti itu. Jadi tidak ada aturan, tidak ada pakem, tidak ada batasan gitu ya. Yang penting aktivitasnya adalah menggambar. Nah kemudian itu kan di Inggris ya untuk mengisi waktu luang pasien-pasien itu. Tapi art terapi sendiri berkembangnya bukan di Inggris. Art terapi itu berkembangnya di Amerika. Kalau di Amerika itu sampai ada Art Therapy Association gitu. Memang mereka lebih aktif dan juga masuk ke dalam rumah sakit gitu untuk memberikan program. Pada intinya di sana itu art terapi beriringan dengan terapi-terapi konvensional kayak gitu. Nah, yang membawa art terapi ke Amerika itu adalah Margaret Numberg dan Edith Kramer. Oleh Numberg, proses art terapi ini diajarin gitu ya ke orang-orang dengan cara membuat simbol. Jadi setiap manusia itu boleh menggambarkan bentuk apa saja untuk mengekspresikan dirinya. Apa saja. Mau itu batu, mau itu hanya warna, mau itu scramble, mau itu bentuk apa saja, tapi yang jelas adalah itu menyimbolkan apa yang ada di dalam dirinya. Sedangkan kalau Kramer, art terapinya ini agak beda. Dia memfokuskan pada proses pembuatan art terapi. Karena dalam prosesnya itu kita juga memproses diri kita sebetulnya kalau menurut Kramer gitu. Menghapus, kan tadi ada yang kemudian cuek aja bikin garis, tapi tadi kayak misalnya Mbak Karlina tuh sampai dihapus lagi gitu diulang. Tapi nggak apa-apa, di sini tidak ada batasan. Jadi kalau misalnya teman-teman menghapus itu hal yang wajar aja. Beda kalau lagi tes tes psikologis ya, mungkin ada beberapa yang pernah tes kerja. Kadang-kadang si testernya itu tidak memberikan kesempatan untuk menghapus. Karena sebetulnya menghapus itu juga bisa diinterpretasikan karena dia sebuah proses gitu ya. Kenapa harus menghapus? Kemudian juga membuat garis. Mungkin kakak-kakak di sini tadi juga udah memperhatikan garis yang dibuat itu beda-beda tiap orang. Ada garis yang dibuatnya tuh tipis. Ada garis yang dibuatnya tebal. Coba kita lihat ada nggak ya yang tebal. Ini lumayan tegas tapi tidak tebal. Nah ini tipis. Ini cukup tebal nih. Ini sorry ya, aku nggak bermaksud untuk memaknai, tapi aku pengen ngenalin aja garis tipis dan tebal. Garis tebal itu pensilnya sama semua. Nggak ada yang dibedain. Itu semuanya HB harusnya, bener ya, HB. Tapi ada orang yang sanggup untuk membuat garis itu tebal. Sampai beberapa orang dia akan punya, di belakang bekasnya. Karena itu dibuat tanpa sadar sebetulnya dan itu bisa dimaknai. Minimal sekali adalah dorongan atau tenaga yang dimiliki. Kalau misalnya yang seperti ini punten ya. Ini tuh tipis. Tipis kan, kesannya tuh tipis. Jadi itu bisa dimaknai dengan tenaga, kemudian juga agresivitas, ya itu bisa dimaknai dari garis itu. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan garis itu. Di psikologi itu tidak pernah ada yang salah sebetulnya dalam membuat coretan. Tapi paling nggak kita jadi tahu seberapa jauh besar dorongan kita dan seberapa jauh kemungkinan kita bersikap agresi atau besarnya tenaga kita yang dibuat berdasarkan garis yang di ini. Nggak cuma garis seperti itu, tulisan tangan juga.
Iya, jadi kalau misalnya nanti kan teman-teman mungkin akan menulis gitu ya, terus tulisannya itu garisnya tebal, apalagi dia konsisten, misalnya menulis, kalau grafologi itu dalam menulis satu lembar kertas itu, satu halaman, itu nanti akan kelihatan dinamikanya. Ada orang yang nanti tebal, nanti tipis, tapi ada orang yang konsisten dari awal sampai akhir tebal. Ada orang yang konsisten dari awal sampai akhir ya tipis, tapi itu nggak masalah karena itu karakteristik kita, individual differences punya kita. Terus kemudian menghapus, membuat garis, blocking warna. Nah tadi udah keluar tuh kalau Bu Lita ada ininya sedikit nih, dia apa namanya minggir terus kasih shading gitu ya. Nah itu nanti kita bisa artikan. Kemudian diamati secara lebih seksama karena akan terhubung dengan kondisi mental dan juga ekspresi emosi individu. Disclaimer dulu, kalau misalnya ternyata dalam proses ini ternyata menangis, makanya sebetulnya pesertanya tuh dibatasi tidak terlalu banyak karena khawatir ini mengekspresikan diri dan ekspresinya itu ternyata emosinya nuansanya negatif. Jadi kalau terlalu banyak, misalnya di atas 15 orang, sayanya juga nggak sanggup gitu. Jadi dijalanin aja dan jujur saja, terbuka saja dengan perasaan-perasaan atau emosi yang dimiliki. Oke, kemudian karena terhubung dengan kondisi mental dan ekspresi emosi individu. Nah, fungsi utamanya art terapi adalah membantu individu yang mengalami hambatan. Jadi kayak tadi yang di awal saya ceritakan itu pada pasien-pasien itu pasti mengalami hambatan karena dia harus ikut keteraturan yang diciptakan sama rumah sakit. Dia mungkin tidak mampu untuk memberikan penjelasan secara kata-kata, dia malu, atau norma kita juga apalagi laki-laki dilarang menangis ya, nangisnya suka di dalam helm aja ya, atau kayak maskulinitas itu kan suka membuat laki-laki nggak usah gitu, makanya angka bunuh diri laki-laki juga lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kalau perempuan itu kondisinya tuh gini, aku pengen bunuh diri atau ya melukai diri aja gitu. Jadi bentuk regulasi emosinya itu lebih ada dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki ya nggak diceritain, mau diceritain sama siapa? Kalau dia cerita tuh dianggapnya lemah, kalau dia cerita itu dianggapnya menye-menye gitu ya. Akhirnya dia nggak mau menceritakan. Tapi yang terjadi apa? Ketika punya ide bunuh diri, impulsifnya untuk dar gitu ya, kalau pakai apa namanya pistol atau pakai cara lain gitu ya yang menghancurkan dirinya sampai masuk ke pintu kematian itu berhasilnya di laki-laki karena memang kesulitan meregulasi emosi. Sehingga sebetulnya proses dari art terapi itu membantu orang tidak perlu terlalu terbuka dengan kata-kata yang menjelaskan tentang dirinya, tapi dia bisa menyimbolkan yang nggak langsung membuat orang itu paham sih, tapi paling tidak ada regulasi yang dilakukan. Nah, karena dia membantu untuk individu yang mengalami hambatan, individu ini bisa mengungkapkan diri tidak hanya melalui proses verbal atau diomongin, tapi juga lewat nonverbal seperti gambar, lukisan, terus kemudian juga seni patung atau karya seni lainnya. Jadi sebetulnya art terapi itu banyak. Kalau pernah dengar psikodrama, ya jadi dikumpulkan terus kita berperan sebagai orang tertentu gitu ya, itu juga termasuk dalam art terapi. Atau membentuk, ya membentuk itu misalnya ada lilin mainan atau slime gitu ya, itu juga termasuk art terapi. Tapi bukan slime yang kemudian kita banting, itu bukan art terapi. Kalau yang dibanting itu atau diremas begitu, itu namanya katarsis. Itu bukan art terapi. Kalau art terapi itu memang sengaja untuk menjadi produk, ada bentuknya. Nanti bentuk itulah yang akan kita maknai. Merupakan alternatif pilihan dari psikoterapi konvensional. Kalau konvensional kan fokusnya pada kemampuan klien untuk menyampaikan ide, ya pikiran, perasaan secara verbal, itu konvensional. Tapi kalau art terapi ini ya yang lainnya gitu. Nah terus sebelum saya masuk ke sini, art terapi ini kan berkembang.
Mungkin kalau teman-teman pernah dengar yang namanya Sentre. Sentre itu terapi tapi medianya pasir. Itu juga berkembang dari art terapi, yang membentuklah pada intinya begitu, membentuk, menyimbolkan. Terus kemudian terapi, kalau musik, kalau saya belajar tentang art terapi itu tidak dimasukkan dalam art terapi yang visual, dia masuknya kan yang auditory, tapi dibedakan karena musik itu bagian otak yang disasar juga berbeda dengan art terapi visual seperti menggambar atau melukis. Nah, kalau mau dibahas pakai teori yang psikologi banget gitu ya, ini sebetulnya teori yang cukup saya suka, namanya tentang iceberg di teorinya Freud. Mungkin kalau yang bukan orang psikologi saya perkenalkan dulu. Jadi Freud itu punya konsep namanya iceberg. Iceberg itu adalah gunung es. Mungkin teman-teman bisa membayangkan gunung es yang ditabrak oleh kapal Titanic. Tahu kan ya? Nah, si kapal Titanic itu menabrak sebuah gunung. Tapi sebetulnya gunung yang di bawahnya itu lebih besar, bongkahan es yang di bawahnya itu tuh lebih besar lagi. Jadi si gunung yang kelihatan di permukaan air laut itu hanya bagian kecil dari bongkahan es yang sebetulnya utuhnya dia gitu. Nah, kalau menurut Freud, ini kan teori ya, boleh saja dibantah. Tapi kalau dengan teori ini, manusia itu alam sadar yang dia pahami tentang dirinya itu kecil. Ada lagi bongkahan ketidaksadaran yang dimiliki sama manusia. Nah, kalau menurut teori ini, segala macam pengalaman yang tidak menyenangkan itu bisa saja tidak mau lagi disadari sehingga dimasukkan ke dalam alam tidak sadar. Dimasukkan itu namanya represi ya, dimasukkan sehingga yang terjadi apa? Di kesadarannya itu tidak ada, tidak terlihat, atau kalau misalnya dalam kesehariannya disebutnya sebagai lupa. Nah, kalau mau balik lagi ke teori itu, ini kan ada yang kesadaran. Ini bongkahan esnya ini kurang tepat sebetulnya, tapi nggak apa-apa kita pakai ini karena yang pengen dikasih tahu adalah ini sadar. Lalu di sini tuh ada yang bawah sadar. Kemudian di sini ini yang alam tidak sadar. Jadi kalau bawah sadar ini masih mungkin dipanggil dengan mudah. Misalnya, tadi pagi makan apa? Terus kita mikir, apa ya tadi pagi ya? Atau tadi malam makan apa ya? Tapi terus kita ingat, oh iya tadi malam itu aku makan nasi sama telur. Nah itu dipanggil tuh. Karena hal-hal yang dijatuhkan ke sini biasanya bukan hal-hal yang traumatik. Tapi kalau hal-hal yang traumatik itu jatuhnya tuh dalam lagi. Sehingga seringkali tidak kita sadari. Dan kita kayak ya lupakan aja, tapi emosinya masih ada dan seringkali itu ganggu. Ganggu apa? Ganggu aktivitas kita di kesadaran. Dan itu biasanya banyak. Cuma karena ya sudah berlalu lama gitu ya, makanya kita jadinya lupa. Nah, yang nggak bagus adalah ketika kita tidak menyelesaikan masalah-masalah di masa lalu, emosinya masih terpendam, tapi kita tekan terus-menerus ke alam tidak sadar itu. Itulah yang seringkali membuat beberapa orang jadi kok tiba-tiba saya menangis ya. Atau kita misalnya ketemu sama pengalaman, ini kayaknya pengalaman kok membuat saya gelisah banget hari ini, ada apa gitu ya. Bisa jadi itu kayak ke-trigger pengalaman masa lampau yang sudah terlalu kita tekan gitu loh. Cuma untuk mengungkapkan lewat kata-kata itu sulit. Biasanya kalau kata Freud, ungkapannya itu melalui simbol-simbol yang tidak langsung terhubung dengan peristiwa yang traumatik itu. Misal lewat mimpi. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada analisis mimpi, tapi bukan tentang primbon ya. Kalau di psikologi itu ada analisis mimpi. Itu nanti kita cari tahu simbol-simbolnya itu. Lalu kemudian slip of tongue, salah ngomong. Itu juga bisa menyimbolkan. Jadi biasanya yang ada di bawah ini nih, mana? Yang ada di bawah sini nih, itu minta untuk segera diselesaikan, minta tolong aku tuh diselesaikan. Tapi kadang karena kita tidak mau,
atau kita tidak punya waktu, atau kita tidak memberikan kesempatan, maka ya sudah, itu ada di dalam tapi ganggu gitu. Seringkali dia ganggu, paham ya? Nanti kalau nggak paham teorinya tolong tanya gitu. Nah, pengalaman tidak menyenangkan atau traumatic event umumnya akan ditekan individu ke dalam alam tidak sadar, atau kalau di Freud ini namanya adalah defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri yang pertama kali, namanya repression. Ditekan lalu kita lupa, itu namanya repression. Sehingga manusia umumnya akan lupa, akan tetapi pengalaman-pengalaman ini dapat berdampak pada terganggunya stabilitas emosi individu. Apalagi kalau ketemu dengan situasi yang mirip. Jadi pengalaman traumatis, ketidakmampuan melakukan regulasi, atau dia memilih tanpa sadar memilih repression, nah, akan masuk ke gangguan psikologis. Cuma kalau gangguan psikologis zamannya Freud itu tahun 1900-an awal. Jadi dia tidak menyebutkan seperti kalau sekarang kan disebut ada depresi gitu ya, ada kecemasan, ada skizofrenia, ada apa gitu ya. Nah, kalau dulu tuh Freud hanya bilang itu namanya histeria. Ada iklan siapa? Dede Arka ya. Dia kan. Gitu. Nah, dalam menyikapi pengalaman tidak menyenangkan ini, individu akan membentuk mekanisme pertahanan diri. Macamnya tuh ini, macamnya. Nah, orang yang yang biasanya punya gangguan psikologis, dia secara kaku menggunakan salah satu aja. Udahlah, dilupain aja. Jadi repression terus kerjaannya. Atau ada orang yang tidak repression ya. Ada lagi orang yang ini agak lebih sehat nih, namanya displacement, tapi juga berbahaya. Misal, saya di kantor diomelin sama atasan. Saya pulang ke rumah, saya capek, saya nyerang anak-anak saya. Jadi saya sebetulnya harusnya marah sama orang kantor, tapi saya tanpa sadar melakukan defense mechanism biar nggak ada di sini nih kemarahannya. Saya kemudian menyalurkan itu pada anak saya. Atau pada kucing saya misalnya gitu, lalu terus saya diajuk-ajukin gitu kucingnya, atau dilemparin atau apa gitu. Atau kayak ibunya Nene, temennya Shinchan, sama boneka gitu ya, setiap kali dia kesel dia pukul bonekanya gitu. Itu cukup sehat, tapi ada juga sisi nggak sehatnya gitu kan, ya kan, karena cukup berbahaya lah. Kemudian selain displacement, ada lagi yang namanya Regresi itu adalah kita bertindak ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, kita itu bertindak seperti kekanak-kanakan. Regression itu juga bisa disimbolkan saat kita mengalami situasi nggak enak. Kalau tidur, kita tuh meringkuk kayak janin gitu. Pernah nggak dalam situasi stressful, terus kita tuh ngeringkuk gitu, tidurnya tuh ngeringkuk gitu. Karena kan posisinya rahim ibu itu adalah tempat yang paling aman. Jadi posisi dalam rahim itu adalah posisi yang aman gitu. Paham nggak sih? Nanti bentukannya tuh gimana ya? Janin tuh gini. Nah gitu, tidurnya juga gitu tuh. Gitu. Atau kekanak-kanakan misalnya ditegur, tapi terus dia, iya maksud aku kan nggak kayak gitu ya. Itu juga kekanak-kanakan. Cukup aman tapi nggak bagus kan? Cukup aman tapi tidak bagus. Kemudian ada lagi proyeksi. Kamu marah? Enggak, aku tuh nggak marah. Kamu yang marah sama aku. Jadi diproyeksikan seperti prinsip kerjanya proyektor itu loh. Sebetulnya kan dia yang punya gambar, tapi dia tembakin itu ke dinding. Nah itu proyeksi. Kemudian ada lagi fiksasi. Fiksasi ini kadang orang atau yang ilmuwan psikologi awal tuh sulit membedakannya dengan regresi. Kalau regresi itu kita mundur beberapa langkah. Kalau fiksasi, kita itu bertahan di satu tahap perkembangan. Biasanya orang-orang yang mengalami fiksasi, dia ada fase sangat sulit, fase yang traumatik di satu tahap perkembangan, lalu ketika mau maju ke tahap perkembangan berikutnya dia nggak mau. Jadi dia bertahan di fase itu. Misalnya gimana ya saya jelasinnya ya.
saya ada kenalan orang tua, dia itu mempertahankan sikap-sikap seperti remaja gitu loh. Masih senang kumpul, masih senang bermain, masih senang konformitas remaja lah gitu ya. Tapi kemudian dalam proses dia mengasuh anaknya, dia nggak punya konsep pengasuhan. Jadi dia nggak belajar untuk jadi orang dewasa. Dia berhenti di tahap sebelum remaja. Karena mungkin ya pernikahan yang terlalu muda. Kalau di kasus orang ini sih memang pernikahan terlalu muda. Dengan pernikahan itu menjadi traumatic event, habis itu dia nggak bisa belajar untuk maju gitu loh tahap perkembangannya. Dia bertahan di usia remaja. Jadi cara-cara untuk dia menyelesaikan masalah ya seperti di tahap remaja aja gitu. Itu fiksasi. Nah terus ada rasionalisasi. Nah, kalau rasionalisasi ini semua dilogikakan, dibuat alasan secara rasionalnya. Ya, kamu sedih. Kamu kehilangan bapak lalu kamu sedih. Enggak sedih, biasa aja. Bapak meninggal itu kan hal yang wajar aja gitu. Tapi semuanya dia mengabaikan emosinya, dia mengabaikan perasaannya, dia bertahan dengan rasio dan itu melelahkan, capek banget. Kemudian yang terakhir namanya denial itu penyangkalan. Enggak, saya biasa aja. Tapi saya nggak mau membahas itu. Ya udah biasa aja. Nah, ini sebetulnya akan menjadi makin rumit, makin menjadi gangguan psikologis yang kompleks kalau digunakan secara kaku. Kalau kata Freud, kita itu boleh menggunakan ini, tapi secara bergantian. Dan satu lagi, ada kalanya kita ya mesti jujur untuk kemudian menyalurkan apa-apa yang sejauh ini tuh kita repress ke dalam alam tidak sadar itu. Kemudian ada satu lagi defense mechanism yang paling sehat kalau kata Freud itu namanya sublimasi. Sublimasi adalah dorongan atau keinginan yang dianggap tidak dapat diterima secara sosial atau tidak pantas lalu disalurkan ke dalam aktivitas yang lebih positif dan diterima oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan seni. Kayak misalnya tahu lagunya Iwan Fals kan ya? Iwan Fals itu mungkin terlalu tua tapi saya mau cerita. Iwan Fals itu lagu-lagunya kalau nggak tentang kemarahan sama pemerintah, terus juga kadang dia berbau seksis ya, ke cewek gitu, dia bikin lagu, tapi itu diterima sampai punya fans itu besar banget, itu namanya OI, orang Indonesia itu. Itulah salah satu contoh sublimasi yang sangat diterima oleh masyarakat. Karena kita bentukkan dalam sesuatu produk yang masyarakat itu nggak melihat sebagai agresi yang menyerang, tidak melihat sebagai sesuatu yang menyakitkan atau menakutkan gitu ya. Jadi energi dan dorongan yang mungkin bermuatan agresif, seksual, negatif diarahkan ke dalam aktivitas yang lebih konstruktif. Itu dengan seni. Nah, maka itu kemudian akan ada yang namanya seniman atau musisi atau menulis atau berkarya. Inilah bentuk-bentuk dari seni itu sendiri. Jadi kita akan membuat sebuah produk seni atau nanti habis itu seni itu bisa kita jelaskan. Jadi mengekspresikannya itu tidak langsung dengan kata-kata tapi disimbolkan dulu dan diproses dulu. Baru kemudian secara perlahan kita akan refleksi untuk menjelaskan mengapa kita menggambar memilih warna itu. Jadi seninya yang macam-macam itu salah satunya sekarang itu berkembang ke arah fotografi. Jadi, namanya itu fotografi, journaling fotografi. Nah, journaling fotografi ini memang caranya adalah kita memfoto, apalagi kalau orang sekarang itu kan udah ada kamera di tangan ya, pasti sangat mudah untuk membuat foto. Nah, itu difoto dan kalau bisa tuh di print lalu kita maknai. Lagi-lagi prosesnya harus ada memaknainya itu. Kita memilih setting tertentu, terus kemudian kita capture, itu kemudian kita
bentukan dalam proses print, habis itu ditaruh lagi di kertas, ditempel, habis itu kita maknai foto itu. Itu juga termasuk dalam seni ya kalau sekarang. Apalagi ya itu sekarang orang semua udah pegang kamera. Nah, udah minum ya, sekarang masuk lagi. Art terapi ini adalah kenapa art terapi dipilih? Seringkali orang itu sulit untuk menguraikan dengan kata-kata pada intinya begitu. Dan juga malu. Jadinya mereka seringkali menghambat. Dan beberapa pasien yang mengalami memang mungkin lemes, mungkin ya enggan gitu ya untuk bercerita, pada akhirnya bisa dibantu dengan art terapi. Kayak kemarin ada salah satu klien saya ini memang disabilitas intelektual. Kalau dulu disabilitas intelektual itu namanya adalah retardasi mental. Tapi kalau sekarang disebutnya sebagai disabilitas intelektual. Nah, klien saya ini punya riwayat kejang atau epilepsi. Dan karena di fase, jadi kan itu fase ya, dia ada di rumah, bapak ibunya tuh lagi sering bertengkar, jadi si anak ini seringkali kejang gitu, jadi dia bisa begini gitu, epilepsinya relapse lah gitu ya, kambuh. Akhirnya sama dokter dikasih obat syaraf, tapi tidak terlalu berefek, dibawalah ke saya. Cuma karena dia memang disabilitas intelektual, produktivitas kata-katanya tuh dikit banget. Akhirnya intervensi sederhana sama saya adalah saya minta untuk beli buku dan dia boleh menggambar apapun di buku itu. Karena kan teman bercerita nggak ada, giliran dibawa ke psikolog dia juga nggak bisa cerita apa-apa. Akhirnya ya udah pakai art terapi aja. Di gambar itu dia menggambar bebas, mau gambar kucing, mau gambar dirinya, mau gambar rumahnya gitu ya. Tapi yang jelas adalah dia mengekspresikan diri. Karena kalau di rumah ketemu sama siapapun kayak orang tuh nggak ada yang cukup sabar untuk menemani dia gitu loh. Dengerin omongannya dia tuh nggak sabar karena ya terbatasnya kata-kata itu. Jadi art terapi ini tidak bermaksud untuk membuat individu jadi seniman, bukan itu. Jadi nggak perlu merasa takut kalau nanti gambarnya kok kayaknya jelek, kok kayaknya aneh gitu ya. Karena mendorong individu untuk mengekspresikan diri, mengekspresikan pikirannya, angan-angannya, cita-citanya, atau kegelisahan yang dimiliki dalam dirinya melalui proses dan produk seni. Sehingga tidak memerlukan kualitas seni yang tinggi. Sekalipun nanti hanya bentuknya coretan, scramble, benang kusut, atau cuma coretan warna, itu tidak masalah. Bentuknya seabstrak apapun itu tidak masalah. Yang penting adalah kita mengeluarkan emosi yang kita miliki. Nah, emosi sendiri ada 5 kalau teman-teman tahu. 5 ini yang paling mendasar, karena kalau sudah dewasa biasanya ada emosi campuran. Tapi kalau anak-anak ini hanya 5 aja. Itu perlu banget dibantu untuk diketahui sama mereka. Pertama adalah bahagia, kedua adalah sedih, ketiga adalah marah, keempat adalah takut, dan kelima adalah jijik. Hanya 5 ini, dan misalnya kalau kayak dendam gimana Bu? Kasihan gimana Bu? Ya itu berarti campuran dari beberapa emosi sekaligus. Cinta, kecewa gitu. Itu campuran karena dasarnya adalah ini. Oke. Ini fungsi formalnya art terapi ya. Ini berdasarkan teori. Kalau fungsi utamanya tadi kan tentang bagaimana kita bisa mengekspresikan itu. Membantu kita punya media untuk mengekspresikan. Tapi kalau misalnya secara formal disebutkan dalam teori itu ada namanya katarsis. Kalau Freud aslinya mengajarkan katarsis itu mengeluarkan semuanya tanpa ada batasan. Jadi bentuknya itu bisa sangat agresif. Kalau teman-teman tahu ada di Jakarta itu tempat yang menyediakan untuk menghancurkan barang. Nah itu katarsis. Jadi disediakan barang lalu orang itu masuk ke dalamnya terus segala macam dirusakin itu ya, segala macam dilempar gitu ya, itu untuk mengekspresikan emosinya. Karena setiap emosi itu butuh diekspresikan, cuma dari kecil sampai besar seringkali manusia itu nggak diajarkan untuk mengekspresikan diri. Apalagi norma timur ya,
Kita nggak boleh terlalu, kalau ketawa-ketawa terlalu besar ya Kak. Nanti ada orang yang komen, kenapa itu ketawanya jadi begitu gitu. Awas ketawanya jangan gede-gede nanti nangis misalnya gitu ya. Kan ada doktrin-doktrin macam itu ya. Terus kalau misalnya sedih, laki-laki menangis, ngapain kamu laki-laki menangis? Saya aja tuh kadang tanpa sadar, 2 anak saya yang laki-laki itu, apalagi yang anak kedua ya, itu nangisnya kok kelamaan, laki-laki kok nangisnya kelamaan gitu. Karena ya masih ada doktrin seperti itu. Tapi ada lagi yang lebih ekstrim sampai mereka ya memilih untuk menangisnya dalam helm, di dalam hujan ya. Di dalam helm, di dalam hujan. Terus lagi habis itu di kamar mandi. Ya kan? Itu nangisnya tuh di situ. Karena sangat jarang orang yang kemudian bisa menerima ekspresi emosi apalagi yang negatif dari lingkungan sekitarnya gitu. Jadi ada fungsi katarsis, mengeluarkan emosi yang dipendam. Dengan art terapi, katarsis ini menjadi lebih terkendali. Tunggu sebentar. Mengajarkan individu untuk melakukan kontrol diri karena produk art terapinya perlu mendapatkan bentuk dan makna. Jadi setelah lahirlah itu si bentuk proses art terapinya itu sudah selesai, ada hasilnya, itu nanti ada pemberian makna terhadap bentuk yang kita buat, warna yang kita pilih dan sebagainya. Kemudian ada fungsi reflektif. Reflektif ini ketika melakukan art terapi biasanya ada emosional yang kemudian terbangkitkan. Itu jadi re-experiencing. Jadi kita seperti mengalami kembali ingatan masa lalu yang kemudian menghambat. Tapi nanti instruksi yang akan saya berikan teman-teman memilih ya, karena waktunya cukup terbatas. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan semuanya sampai bersih ya berarti harus ambil waktu-waktu lainnya. Dikala sendirian itu tidak masalah dan itu sehat. Tapi nanti belajar juga untuk bagaimana merapikan, karena kan habis dibongkar masa nggak dirapikan. Ya, jadi itu boleh kita memanggil ingatan kembali untuk menyelesaikan emosi di fase itu, gitu. Terus kemudian fungsi art terapi lainnya ada fungsi simbolik, simbol-simbol, silahkan dipilih bentuk simbolnya. Kemudian ada fungsi integratif. Integratif itu menggabungkan sehingga ada bentuk-bentuk yang mungkin dalam satu kertas yang nanti jadi fasilitasnya teman-teman semua, itu ada bentuk-bentuk yang kemudian berbeda atau diambil dari berbagai ingatan dari masa lalu. Itu diintegrasikan, nanti dibantu untuk dimaknai dari gabungan gambar-gambar itu. Kemudian ada fungsi rekonstruktif, karena ada makna, ada nilai, ada belajar untuk mengartikan kembali melalui karya seni yang sudah dibuat, gitu ya. Nah ini jenis art terapinya. Tadi saya mau cerita itu ya, mana fotografinya belum ada. Tapi ada melukis, ada menggambar, ada musik, ada drama, ada tari, ada drama musikal gitu ya. Nah nonton drama, yang suka nonton drakor itu tuh tidak salah sih. Asal ya memang jangan terlalu panjang ya, misalnya semalaman sampai nggak tidur. Tapi maksudnya ini tuh bisa menjadi bantuan untuk ekspresi. Dan kalau misalnya memahami tiap tokohnya, biasanya kita juga akan belajar untuk berempati pada orang lain gitu. Jadi orang yang suka nonton film, drama itu sebetulnya lebih terlatih untuk bisa memberikan empati buat orang lain, nggak salah. Nah kalau saya sendiri tuh, saya tidak begitu suka drama, saya lebih sukanya film dokumenter. Tapi karena kerjaan saya tiap waktu dalam 1 minggu itu mendengarkan orangnya bercerita itu ya, nah itulah empatinya dilatih lewat situ. Kalau waktu muda banget dulu saya cenderung cuek karena film yang dikonsumsi dokumenter kan datar aja ya, gitu. Nah kalau drama begini kita bisa melihat ekspresi tiap pemainnya. Kemudian seni tari, drama musikal, nah itu yang tadi ditanya sama Bram. Apalagi orang sekarang, tadi kalau mungkin boleh saya ulang kembali, memegang kendali penuh dengan kamera sehingga dia bisa memfoto spot manapun, kemudian spot itu dimaknai. Termasuk juga ketika kita bermain-main dengan filternya ya, filter, zoom dan sebagainya itu. Cuma yang memang saya sarankan pada saat proses memaknai itu bukan diketik,
Karena kalau diketik itu hanya jempol aja yang kemudian bekerja. Yang dibutuhkan adalah semuanya ketika menulis itu. Ada tenaga yang dikeluarkan dari situ juga. Gitu. Terus habis itu ada meronce. Ini baru saya ajarkan karena ngelihat Nanda meronce ya. Tapi ternyata ini bisa, apalagi kalau sudah bermain warna. Gitu. Terus relief ini patung, jadi memahat gitu ya, menggambarkan sesuatu lewat pahatan. Tapi kayaknya kalau ini orang udah jarang, mungkin hanya ada di kelas-kelas seni aja. Menulis, journaling, kemudian menempel. Ini juga sebetulnya ketika kita mengambil warna, kemudian memilih, membentuk sesuatu, itu termasuk dari art terapi. Nah, art terapi yang kita angkat di hari ini lebih pada fungsi visual. Karena itu sejumlah ahli tidak memasukkan seni gerak dan musik ya, seni gerak dan musik dalam art terapi karena tadi bagian otaknya itu berbeda yang bekerja. Nah, kalau yang fungsi visual ini ada bagian otak tertentu yang akan aktif ketika kita menggambar. Hari ini aktivitas seninya adalah menggambar dulu pakai pensil, habis itu ada cat warna yang akan teman-teman dapatkan untuk kita mewarnai, melukis secara bebas gitu ya. Nah, ini saya jelasin sedikit aja tentang masalah-masalah yang efektif. Ada gangguan kecemasan dan depresi, kemudian juga ada hambatan emosional, menurunkan perilaku agresif, destruktif itu merusak ya, perilaku merusaknya juga berkurang. Gangguan-gangguan stres, dari yang stres paling rendah itu ada stres akut. Jadi ketika kita baru ketemu sama pengalaman yang tidak menyenangkan, terus kita merasa tertekan, itu namanya stres akut. Sampai yang paling parah, ketika rasanya memorinya tuh nggak hilang-hilang, kebawa mimpi, tertekan, tiba-tiba menangis, tiba-tiba marah, itu namanya PTSD. Kalau sudah gejala itu bertahan lebih dari 1 bulan. Itu terus ada lagi perilaku obsesif kompulsif. Ini lagi banyak saya temui klien saya dengan gangguan obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif itu dia nggak bisa ngelihat hal begini nih, dia harus dirapihin. Terus habis kayak gitu, misalnya kebersihan, dia akan cuci tangan berkali-kali, dia akan mandi. Beberapa klien saya itu yang remaja, dia mandi sampai 2 jam, dia wudhu 1 jam, dia mandi 2 jam. Terus habis kayak gitu ada lagi yang ngunci pintu, jadi udah sampai mana gitu ya, terus dia balik lagi hanya untuk memastikan bahwa pintu tuh terkunci gitu. Terus ada dulu dosen saya itu nggak bisa ngelihat berantakan, dia pasti begini, dirapihin aja gitu, karena dia gatel ketika melihat sesuatu yang tidak simetris, asimetris. Itu obsesif juga. Obsesif adalah pikirannya menginginkan sesuatu dengan sangat kuat. Lalu kompulsif adalah pengulangan perilaku atau pengulangan gerakan yang sebetulnya tanpa makna yang jelas. Dia kayak mengejar si obsesinya itu doang gitu. Itu namanya obsesif kompulsif. Nah, art terapi juga banyak digunakan untuk mengajarkan regulasi emosi, ya, emosinya dikelola gitu ya. Pada pasien penyakit kronis itu menahun. Lalu kemudian pada individu dengan depresi dan kecemasan, autisme, demensia, dan gangguan kognitif. Karena umumnya individu yang mengalami permasalahan tersebut enggan atau susah untuk mengekspresikan diri dengan kata-kata. Art terapi berperan penting dalam memfasilitasi ekspresi emosi saat pengungkapan secara verbal menjadi sulit. Sebagian besar individu ekspresi seni memberikan cara yang lebih aman dan tidak langsung untuk menghubungkan diri mereka dengan orang lain. Ya, ini sama aja sih. Jadi gangguan mental hasilnya positif, mengurangi penderitaan akibat gejala mental. Tiap orang yang punya gejala mental itu menderita. Kita mengalami pengalaman buruk itu juga penderitaan. Seringkali kita nggak mau mengakui bahwa kita mengalami penderitaan, padahal mengakui penderitaan adalah salah satu upaya untuk sehat.
Nggak apa-apa kita itu mengakui bahwa oh iya nih saya lagi menderita, ketika saya menderita saya butuh ditolong. Karena kalau kita nggak memulai dengan langkah seperti itu, kita nggak akan minta bantuan, karena padahal bisa jadi sudah sangat butuh bantuan dari orang lain. Nah, terapi seni tidak hanya dapat digunakan sebagai metode terapi yang berguna untuk membantu pasien membuka diri dengan berbagai perasaan, pandangan, dan pengalaman mereka, tapi juga sebagai pengobatan tambahan untuk mendiagnosis penyakit guna membantu dokter spesialis medis memperoleh informasi pelengkap yang berbeda dari tes konvensional. Karena dari hasil coretannya itu bisa ada assessment dengan wawancara sih, pada intinya begitu. Oke, ini nanti proses yang kita akan jalankan. Ini sekarang udah jam 10:18, nanti ada coffee break sebentar. Nah, setelah itu kita akan menjalankan proses ini. Yang saya minta adalah tentang produk seni, tapi yang bisa dihadirkan saat ini nanti adalah kertas sebagai medianya, pensil, penghapus, lalu ada cat dan kuas. Silahkan itu digunakan untuk menghasilkan produk seni, gambar atau lukisan. Lalu kemudian berdamailah juga dengan aliran si cat itu. Misalnya dia tidak sesuai dengan harapan teman-teman semua, blebernya, bentuknya gitu ya, itu biarin aja. Karena memang orang itu perlu belajar untuk beradaptasi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau bentuknya aneh, hasilnya produk seni itu nggak sesuai ekspektasi, itu nggak masalah. Terima aja, biarin aja. Dan kemudian yang kedua adalah dialog dalam proses membuat produk seni itu. Sebaiknya dialog itu dilakukan pada diri sendiri. Kenapa ya aku ingin membuat pola seperti ini? Kenapa warna yang aku pilih biru, bukan biru cerah, tapi birunya harus campur dengan hitam? Kenapa ya aku memilih warna pink dibandingkan dengan warna merah menyala? Atau dialog-dialog apapun yang itu terjadi dalam otak. Tapi sebaiknya setelah itu memang ada refleksi yang dilakukan sehingga itu nggak terjadi di sini doang. Bisa diungkapkan lewat suara. Nah, suara itulah yang akan ditangkap oleh telinga kita. Itu juga proses untuk membuat emosi-emosi kita itu lepas dari dalam tubuh kita. Karena yang bikin kita menderita adalah sesuatu yang ditahan di sini, karena bebannya terlalu berat. Itu yang kemudian dibantu untuk dilepaskan. Keduanya memiliki makna tersendiri bagi individu dan memiliki efek yang sama. Jadi memang dua-duanya perlu dilakukan. Sama baiknya dalam membantu individu melepaskan, lagi-lagi fungsinya itu melepaskan, mengekspresikan kegelisahan yang menjadi sumber penyakit mental. Ya. Jadi pertama itu diakui dulu, kalau misalnya tadi kayak Bram gitu bilang aku baik-baik saja, coba aku baik-baiknya saja itu disimpan, aku ada apa? Mungkin beberapa minggu terakhir atau beberapa bulan terakhir atau ya overall dari Januari sampai bulan ini, November ya. Januari sampai November ada apa di saya? Coba itu dikenali, coba itu nanti diekspresikan lewat media-media yang kamu dapatkan sebagai fasilitas gitu. Ya. Maka itu proses art terapi kali ini akan melakukan sejumlah proses, yaitu melukis, menggambar, dan menulis. Konten utama melukis dan menggambar meliputi menggambar buta. Maksudnya buta itu apa aja boleh digambar, terserah aja. Menggambar spiral, menggambar suasana hati, memberikan warna, kemudian memaknai produk seni yang dihasilkan melalui tulisan tangan dan menjelaskan maknanya. Melukis dan menggambar dapat digunakan untuk mengekspresikan kecemasan, ketakutan, atau emosi-emosi negatif lainnya. Ya. Dengan menerapkan proyeksi sehingga secara signifikan dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Termasuk juga dilepaskan. Mungkin selama ini karena sibuk, karena kesendirian, karena kesepian gitu ya, kita nggak bisa mengungkapkan diri secara bebas. Maka saat inilah tolong jujur dengan diri sendiri, meskipun harus menangis. Di sini terbatas dan mereka-mereka ini sudah tersumpah ya, tersumpah untuk menerima emosi apapun yang terjadi di dalam ruangan ini, oke?
Jadi kita memberikan trust juga sama teman-teman yang ada di sini. Secara keseluruhan, terapi seni lukis dan gambar memungkinkan kita untuk mengekspresikan diri dengan cara yang dapat diterima oleh budaya di dalam dan di luar. Ruangan ini memang cuma segini. Nanti bangkunya akan dilipat sama teman-teman DIPA. Teman-teman boleh mengambil spot manapun untuk menggambar dan melukis. Kalau misalnya memang perlu tisu dan sebagainya, it's okay, minta aja. Jujur, ya, dan berdamai aja dengan orang-orang yang ada di sini. Semua di sini itu memberikan kepercayaan sama teman-teman buat mengekspresikan diri. Jadi teman-teman tolong percaya juga sama kami. Habis itu bebaskan aja, ya, oke. Sudah deh.